Perkenalkan, nama saya Muhammad Senge dari 10 TKJ 1. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian wartel, warnet, dan telepon koin. Yang pertama-tama adalah wartel atau warung telekomunikasi. Wartel adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara maupun tetap dan merupakan bagian dari telepon umum. Pada masa itu, sebelum orang-orang memiliki ponsel pintarnya masing-masing, mereka menggunakan telepon umum yang dikenal dengan warung telepon. Cara menggunakannya adalah dengan masuk ke salah satu bilik yang di dalamnya terdapat telepon, kursi duduk, dan kode wilayah yang biasanya ditempelkan di dinding bilik. Biaya yang dibayar kepada penjaga wartel tergantung pada lama durasi penggunaan dan lokasi nomor tujuan. Berikut ini adalah informasi yang akan saya berikan. Fakta wartel atau warung telepon. Wartel merupakan fasilitas umum yang disediakan untuk melayani kebutuhan komunikasi masyarakat ketika itu. Orang yang akan menggunakan jasa wartel harus mengantri apabila bilik wartel sedang digunakan oleh orang lain. Penunggu wartel adalah orang yang bertugas di dalam bangunan wartel baik tetap maupun bergerak. Dalam sebuah wartel terdapat kamar bicara umum atau KBU yang berisikan pesawat telepon yang dapat digunakan oleh pengguna jasa wartel. Telepon tersebut dapat digunakan untuk pembicaraan telepon lokal antar wilayah, interlokal, atau sambungan langsung internasional. Biaya pemakaian jasa wartel ini dibayar langsung di tempat kepada penjaga wartel sesuai tarif yang berlaku. Pemilik wartel adalah perorangan, badan usaha milik daerah, atau BUMD, badan usaha milik swasta atau koperasi. Pemilik wartel juga bergabung dalam keanggotaan Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia yang didirikan sejak 8 Januari 1992. Di era modernisasi seperti saat ini, wartel telah kehilangan banyak sekali pelanggannya. Banyak orang telah memiliki alat komunikasi ponsel pintarnya sendiri, yang lebih praktis untuk dibawa kemana-mana. Jangkauannya pun lebih luas, karena bisa berkirim pesan teks, gambar, atau video dengan mudah dan cepat. Fitur-fitur yang terdapat dalam ponsel pintar juga dapat memenuhi banyak kebutuhan komunikasi dan pekerjaan bagi masyarakat masa kini. Wartel yang pernah sangat populer belasan tahun lalu, kini perlahan terhapus dari memori masyarakat, digantikan dengan koneksi super mudah yang bisa digenggam di tangan sendiri. Nggak perlu mengantri atau repot mencatat kontak kenalan kita di buku telepon. Kemudahan komunikasi masa sekarang patut kita syukuri ya. Namun, meski begitu jangan sampai kemudahan membuat kita menjadi lupa tentang etika berkomunikasi dan juga nilai-nilai kewajaran. Begitulah informasi mengenai pengertian wartel. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang warnet atau warung internet. Warnet merupakan salah satu tempat usaha yang menawarkan layanan jasa bagi konsumen yang ingin menggunakan fasilitas koneksi internet. Layanan utama yang ditawarkan kepada konsumen memang fasilitas koneksi internet. Namun, selain itu warnet juga menawarkan fasilitas lain yang mendukung ataupun membuat konsumen merasa nyaman saat sedang melakukan koneksi internet di warnet. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain adalah print, scan, print CD, penjualan makanan dan minuman air, serta memutarkan musik melalui sound system yang terdapat di warnet. Setiap warnet memberikan fasilitas yang berbeda-beda dan memberikan kebijakan tarif. Berbeda pula untuk setiap fasilitas yang diberikan. Berdasarkan hasil para survei bulan November 2009 dari 30 warnet di Jogja, diketahui bahwa seluruh warnet tersebut memutarkan lagu melalui sound system yang mereka miliki. Operator warnet sering disebut OP, bertugas menyeleksi dan menyusun lagu-lagu yang akan diputar melalui program yang ada di komputer OP.
lalu disambungkan ke satu speaker besar atau bahkan beberapa speaker sehingga setiap pengguna jasa warnet mampu mendengar lagu tersebut. Berdasarkan hasil prasurvei dari 30 OP di 30 warnet yang berbeda, diketahui bahwa seluruh OP yang menjadi responden memiliki pengalaman selama mereka bertugas. Ada konsumen yang meminta lagu tertentu untuk diputar melalui sound system. Hal ini menunjukkan ada indikasi bahwa pengguna jasa warnet menyukai fasilitas musik yang diberikan dan mereka tertarik dengan lagu yang diputar di sound system. Secara teknis, fasilitas sound system di warnet dapat digunakan untuk menyampaikan pesan di iklan audio, yaitu iklan yang berbentuk audio atau suara. Akan tetapi berdasarkan hasil prasurvei bulan November 2009 di 30 warnet di Jogja, belum pernah ada warnet yang memutarkan iklan melalui fasilitas sound system yang mereka miliki. Hal ini membuat penulis ingin mengetahui apakah fasilitas sound system di warnet bisa menjadi alternatif media iklan. Salah satu caranya juga dengan meneliti brand awareness pengguna jasa warnet terhadap pemutaran di iklan audio jarum coklat melalui fasilitas sound system di warnet Sunset. Pemilihan iklan jarum coklat sebagai objek penelitian disebabkan karena jarum coklat memiliki iklan audio berupa jingle yang dinyanyikan oleh beberapa grup band, salah satunya Niji. Penulis memilih iklan rokok karena saat ini produk rokok memiliki keterbatasan dalam memilih media iklan. Hal ini tampak dari perencanaan Kementerian Kesehatan menyiapkan rancangan peraturan pemerintah tentang pengendalian tembakau. Rancangan ini antara lain akan mengatur larangan iklan, sponsor, dan promosi rokok di media massa. Menurut Kepala Subbagian Analisa Peraturan Perundangan Kementerian Kesehatan Sudoyo, rancangan peraturan ini merupakan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003. Pentingnya brand awareness menyebabkan pihak klien dan pembuat iklan mencari berbagai alternatif untuk mengenalkan berbagai merek produk rokok ke halayak. Penulis berharap fasilitas sound system di warnet dapat menjadi alternatif media iklan untuk produk rokok. Pemilihan warnet Sunset sebagai tempat penelitian disebabkan karena warnet tersebut memiliki fasilitas sound system yang dapat digunakan untuk memutarkan iklan. Warnet tersebut juga memiliki ruangan khusus bagi para pengguna jasa warnet yang merokok, sehingga sangat sesuai dengan target audiens iklan rokok. Begitulah penjelasan saya tentang audiens iklan rokok. Begitulah penjelasan saya tentang warnet. Konsep yang terakhir adalah pengertian tentang telepon umum atau telepon koin, serta saya akan menjelaskan tentang sejarah, lokasi, keunggulan, kekurangan penggunaan telepon umum atau telepon koin di luar Indonesia. Yang pertama adalah pengertian dari telepon umum atau telepon koin. Telepon koin adalah jenis telepon umum yang menggunakan koin atau uang koin sebagai alat pembayarannya. Lazimnya, pecahan koin yang dipakai adalah pecahan 200, 500, dan 1000 rupiah. Lama pembicaraan yang tersedia untuk pengguna tergantung pada nominal koin yang diisi. Bila pembicaraan habis sebelum tarif mencapai nominal koin dimasukkan, karenanya telepon umum secara otomatis hendak menampilkan durasi pembicaraan dan nominal rupiah yang telah dikeluarkan. Pada umumnya layar hendak berkedap-kedip menunjukkan angka 0000 ketika pembicaraan hendak segera habis dan pengguna harus memasukkan kembali koin untuk bisa meneruskan pembicaraan. Yang kedua adalah sejarah dari telepon umum atau telepon koin. Telepon umum pertama kali ditemukan oleh William Gray
tahun 1889 dan dipasang pada sebuah bank di kawasan Hartford, Connecticut. Penemuan tersebut mengembang dengan pesat dan pada tahun 1992 jumlah telepon umum di Amerika Serikat ada 81.000 buah. Pada tahun 1905, telepon umum koin ciptaan Bell dipasang pertama kali secara outdoor pada jalan Cincinnati. Telepon umum itu tidak begitu menarik perhatian masyarakat karena pemakaian telepon secara pribadi kurang bisa dilakukan di tempat publik. Karenanya dari itu, pada tahun 1950-an, Bell mendesain kotak telepon kamar untuk menelepon dari kaca dan aluminium yang cukup memuat satu orang di dalamnya. Hal ini merupakan kemajuan pesat setelah bertahun-tahun lamanya kayu dipakai untuk membuat kotak telepon. Pada tahun 1910, Western Electric dan Gray Telephone Pay Station CO menandatangani kesepakatan untuk Gray agar membuat koin kolektor, pengumpul koin, tempat memasukkan koin pada telepon umum. Pada ciptaan Bell menggunakan hak paten yang dimiliki oleh Gray dan Western Electric. Hasil dari perjanjian tersebut adalah diproduksinya pengumpul koin tipe 50A pada tahun 1911. Pada kesudahan tahun 1912, 25.000 telepon umum koin dengan pengumpul koin tipe 50A dipesan untuk kota New York. Tipe 50A ini memiliki 3 lubang untuk berbagai jenis koin dan terus menggapai kesuksesannya hingga tahun 1504. Hingga pada tahun berikutnya dikenakan tipe baru yang hanya memiliki 1 lubang saja yang memiliki fungsi sama dengan ketiga lubang sebelumnya. Yang ketiga adalah lokasi telepon umum atau telepon koin. Telepon umum seringkali ditemukan terpasang di area-area publik dan terminal transportasi seperti bandar udara, stasiun kereta, ataupun perempatan jalan dengan persetujuan pemberian tanah keuntungan dari telepon umum mampu dengan dua cara. Perusahaan penyedia fasilitas telepon umum membayar sewa lokasi dan mengambil keuntungan sisanya, atau pemilik area membayar sewa telepon umum tersebut dan membagi keuntungannya dengan perusahaan yang bersangkutan. Telepon umum khususnya di stasiun pengisian pembakaran gas didesain agar para pekerjanya mampu menggunakan telepon umum tanpa harus meninggalkan kendaraan operasional. Ditinggalkannya telepon umum oleh perusahaan penyedia layanan seluler telah menyebabkan banyak pihak merasa dirugikan karena tidak lagi mampu menikmati layanan telepon yang murah. Pendapatan telepon umum menurun drastis di banyak tempat dikarenakannya menunjaknya penggunaan telepon seluler. Yang ketiga adalah keunggulan dari telepon umum atau telepon koin. Mudah ditemukan di mana saja. Berdasarkan fungsinya sebagai sarana prasarana umum, telepon umum mampu dengan mudah kita temui di tempat-tempat keramaian selayaknya sarana prasarana umum. Telepon umum juga membantu masyarakat yang tidak mempunyai telepon pribadi karena tidak semua orang di Indonesia memiliki jaringan telepon rumah pribadi. Telepon umum membantu orang-orang tersebut untuk tetap mampu berhubungan dengan menggunakan telepon umum ditambah biaya yang dikeluarkan untuk menelepon relatif lebih murah karena pecahan koin yang dipakai adalah pecahan-pecahan kecil. Telepon umum juga menjadi tambahan pendapatan untuk perusahaan telepon untuk menjangkau pengguna telepon yang tidak mampu memasang jalur telepon rumah pribadi. Perusahaan telepon mampu menggunakan telepon umum ini untuk mendapatkan tambahan keuntungan. Kekurangan dari telepon umum atau telepon koin. Tidak bisa dibawa-bawa dengan guna hal benar telepon seluler yang mampu dibawa kemanapun. Telepon umum menjadi sarana prasarana komunikasi yang kurang menarik karena dia tidak mampu dibawa dengan mudah.
Selain itu, telepon umum juga rentan pengrusakan dan rawan terhadap pengrusakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengrusakan itu bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang iseng ataupun orang-orang yang memang berhasrat mencuri dari telepon umum, khususnya telepon umum koin. Permasalahan ketidakefisienan dalam penggunaan telepon umum karena tempat telepon umum yang hanya benar-benar di tempat keramaian. Untuk menggunakan telepon umum pun kita harus menyediakan media pembayaran yang sesuai dengan telepon umum yang dipakai, sehingga tidak sepraktis pengguna telepon rumah ataupun telepon seluler. Terlebih, telepon umum hanya bisa dipakai untuk aliran lokal, sehingga melaksanakan panggilan interlokal kita masih harus menggunakan sarana prasarana telepon lainnya. Dan yang terakhir, penggunaan telepon umum atau telepon koin di luar Indonesia. Di banyak negara, pengguna telepon umum menjadi fenomena yang lumrah ditemui di setiap sudut kota. Tersebarnya telepon umum secara luas menyebabkan pemerintah di masing-masing negara guna mengatur perusahaan penyedia telepon umum. Berlainan dengan telepon umum di Indonesia yang umumnya dimonopoli oleh satu perusahaan telekomunikasi. Telepon umum di Amerika Serikat dan sebagian agung negara Eropa dijalankan oleh beberapa perusahaan. Dengan demikian, terjadi persaingan antara perusahaan dalam bidang usaha telepon umum, karena masing-masing perusahaan memberikan pelayanan dan tarif yang berlainan di Indonesia. Selain persaingan antar perusahaan telepon umum, usaha telepon umum di luar pun layaknya di Indonesia mendapatkan tantangan dari perusahaan telepon seluler. Perkembangan telepon seluler telah banyak memengaruhi jumlah pengguna telepon umum. Patut di Indonesia maupun di luar negeri, banyak para pengguna telepon umum yang bisa untuk membeli telepon seluler berpindah karena kenyamanan dan portabilitas yang ditawarkan oleh telepon seluler. Tetapi sekarang ini telepon umum sudah jarang dipakai. Kedudukannya sudah dialihkan dengan handphone atau telepon seluler. Dan begitulah penjelasan saya tentang warnet, wartel, dan telepon koin. Terima kasih.